Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqna fahmah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan analisa regresi komponen utama. Baik. Nah, berikutnya yang keempat, kita akan menyusun tabel regresi komponen utama. Untuk menyusun tabel regresi komponen utama, di mana kita akan menyusun tabel regresi Y-aksen, Y-aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,327 Z ke I ditambah 0,3236 Z kedua ditambah 0,3296 Z ketiga, maka kita dapatkan nilai sebagai berikut. Kita akan susun tabelnya. Variabel Z ke I koefisien regresi B ke I alat baku SB ke I T hitung T BI T tabel alfa sama dengan 0,05 dan kita tulis kesimpulan. Oke. Z1 0,3272, bakunya adalah 0,4643, T hitungnya adalah 7,047, T tabelnya adalah 1,86, simpulan adalah signifikan.
Ini adalah Z1. Berikutnya adalah Z kedua. 0,3236. Bakunya adalah 0,04592. 7,047. 1,86. Hasilnya adalah signifikan. Z3 regresinya adalah 0,3296. Bakunya adalah 0,04678. Kita hitung 7,046. Ditabel 1,86. Hasilnya adalah signifikan. Tabelnya saya letakkan di sini saja. Dari tabel tersebut, koefisien didasarkan pada analisa regresi komponen utama bersifat nyata atau signifikan. Bandingkan hasil ini dengan uji signifikansi persamaan regresi sebelum regresi komponen utama, di mana hasilnya tidak bersifat nyata. Dengan demikian, teknik analisa regresi komponen utama yang menghasilkan persamaan regresi Y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,327 Z1 ditambah 0,3236 Z2 ditambah 0,3296 Z3 dapat memuaskan secara statistik dan teoritis. Ini dapat memuaskan secara statistik dan teoritis. Selanjutnya, persamaan komponen regresi utama dengan prediktor berbentuk variabel baku dapat diubah kembali menjadi regresi komponen utama dengan prediktor variabel aslinya, yakni prediktor variabel asli adalah X1, X2, dan X3 melalui proses substitusi. Jadi kalau dikembalikan maka yang dilakukan adalah proses substitusi, di mana proses substitusi yang dilakukan adalah Z ke I sama dengan
X ke Y dikurangkan 23,5 dibagi 2,55. Untuk Z kedua sama dengan X kedua dikurangkan 64,7 dibagi 8,10. Adapun Z ketiga sama dengan X ketiga dikurangkan 12 dibagi 3,59. Pada persamaan Y aksen sama dengan 720 ditambah 0,3272 Z ke 1 ditambah 0,3236 Z kedua ditambah 0,3296 Z ketiga, sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 7,20 ditambah 0,3272 dikalikan X ke 1 min 23,5 dibagi 2,55 ditambah 0,3236 dikali X2 dikurangkan 64,7 dibagi 8,10 ditambah 0,3296 kali X ketiga dikurangkan 12 dibagi 3,59. Maka di sini kita peroleh sama dengan Y aksen sama dengan 720 ditambah 0,1283 kalikan X ke 1 min 23,5 ditambah 0,03995 dikalikan X2 kurangkan 64,7 ditambah 0,09181 kali X3 min 12. Nah, persamaan regresi komponen utama dengan prediktor variabel aslinya itu adalah Y aksen sama dengan 0,498 ditambah 0,1283 X1 ditambah
0,03995 X2 ditambah 0,09181 X3. Nah, berikutnya cara yang kelima adalah kita akan menghitung elastisitasnya. Menghitung elastisitas. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat responsi atau sensitivitas dari variabel tak bebas terhadap perubahan dalam variabel bebas dari persamaan regresi komponen utama, dapat dihitung elastisitas rata-rata variabel tak bebas terhadap setiap variabel melalui rumus elastisitas E ke I sama dengan delta Y dibagi delta X ke I dikali X bar rata-rata ke I dibagi Y sama dengan BI kali X bar rata-rata X ke I dibagi Y bar. Nah, setelah kita akan menghitung dengan contoh yang tadi, masing-masing contoh yang di atas, yang ini, maka kita peroleh X barnya sama dengan 23,5 X bar X1. Kita lihat X bar X1 nya X bar X1 nya 23,5, X bar X2 6,47 yang ini, dan X bar ke X3 adalah 12, Y nya adalah 7,2. Oke, kita tulis di sini Y X bar X2 sama dengan 6,47, X bar ke 3 sama dengan 12,0 dan rata-rata Y nya adalah 7,20. Sehingga hasil perhitungan disarikan sebagai berikut. Kita lihat bersamaan apa hasilnya, langsung saja. Di sini elastisitas variabel Y atas variabel X1 X ke Y. X I. Nah, variabel X ke I nya kita ambil contoh, kita tulis aja di sini, di mana variabel X ke I terus koefisien regresi
regresi P ke I, nilai rata-rata X bar ke I dibagi Y elastisitas E peringkat. Maka variabel X1 nya koefisien regresinya adalah 0,1283, nilai rata-ratanya adalah 3,2639, elastisitasnya adalah 0,4188 dan peringkatnya adalah peringkat pertama. Untuk X2 0,0400, nilai rata-ratanya adalah 8,9861, elastisitasnya adalah 0,3594, peringkat kedua. Dan X ketiga adalah nilai koefisien 0,0918, nilai rata-ratanya 1,667, elastisitasnya adalah 0,1530, perangkat ketiga. Ini kita buat tabelnya. Dan kita akan memberikan catatannya. Catatan kita saya tulis di sini. Elastisitas untuk koefisien regresi P T sama dengan 0,1283 adalah X bar 1 per Y bar sama dengan 23,5 per 7,20 sama dengan 3,2639. Untuk elastisitas T sama dengan P T dikalikan X per T per Y bar
sama dengan 0,1283 dikalikan 3,2639 sama dengan 0,4188. Nah, dari tabel tersebut, tabel elastisitas. Elastisitas terbesar terjadi pada variabel pengetahuan metodologi ini, X1. Yang bermakna bahwa variabel kualitas tesis disertasi Y lebih sensitif terhadap variabel pengetahuan metodologi yang X1 ini variabel X1. Koefisien elastisitas untuk variabel pengetahuan metodologi X1 adalah 0,4188 yang dapat diinterpretasikan bahwa bila pengetahuan metodologi bertambah 1%, maka kualitas tesis mahasiswa Y meningkat sebesar 0,4188. Yang ini nih, saya coret yang ini. Jadi kesimpulannya adalah variabel X1 yaitu pengetahuan metodologi sangat bermakna atau memberikan efek yang sangat sensitif terhadap kualitas tesis mahasiswa, yakni bila pengetahuan, ini kita ambil seperti ini, bila pengetahuan metodologi bertambah %, maka kualitas tesis mahasiswa di sini adalah Y meningkat sebesar 0,4188%. Jadi ini artinya X1 memberikan pengaruh yang sangat sensitif terhadap kualitas tesis mahasiswa, dalam artian ketika pengetahuan atas metodologi bertambah 1%, maka kualitas dari tesis mahasiswa akan meningkat sebesar 0,4188%. Nah, selain itu, untuk X2 dan X3, di mana X2 yaitu memiliki sensitivitas sebesar 0,3594. Artinya, pengetahuan statistika mahasiswa memberikan
elastisitas sebesar 0,3594 pada peringkat 2. Dengan artian jika pengetahuan statistika mahasiswa naik 1%, yang ini, maka kualitas tesis mahasiswa akan meningkat 0,3594%. Dan begitu juga tentang penguasaan substansi bidang ilmu. Penguasaan substansi bidang ilmu X memberikan elastisitas pada Y sebesar 0,1534, yang berarti apabila penguasaan substansi bidang ilmu itu meningkat 1%, maka kualitas tesis mahasiswa Y meningkat sebesar 0,1530%. Maka dia berada pada tingkat level ke-3. Ini artinya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan metodologi memberikan pengaruh besar terhadap kualitas tesis selain pengetahuan statistik dan penguasaan substansi bidang ilmu dengan nilai 0,4188 pada peringkat 1. Sedangkan pengetahuan statistik memberikan pengaruh sebesar 0,3594, yang ini, pada peringkat 2, dan substansi bidang ilmu memberikan pengaruh sebesar 0,1530 pada peringkat 3. Pada umumnya, penelitian sangat ditekankan pada pengetahuan metodologinya, karena substansi dari ilmu pengetahuan telah dipelajari sebelumnya. Disinilah pentingnya kita mempelajari metodologi. Baik. Demikian materi hari ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan analisa jalur. Adapun untuk latihan, saya berikan latihan pada link yang berbeda. Demikian pembahasan hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.